Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman Afiadi, kelas 1C dari Pendidikan Dasar. Hari ini saya akan memperlihatkan sarana dan prasarana yang berada di SD Duren 3, tepatnya itu di Karawang. Permasalahan pendidikan di bidang sarana dan prasarana serta kebijakan di Indonesia ini dalam proses pendidikan adalah sistem persekolahan yang ada di Indonesia ini, dan sekolah sebagai pendidikan yang memegang peran penting dalam mencapai suatu tujuan. Pendidikan untuk memaksimalkan potensi yang ada pada setiap siswa. Mungkin ada pembaruan dalam pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lulusan yang baik dan mampu bersaing di tingkat internasional. Pendidikan yang berkualitas ini hanya mungkin terjadi bila didukung oleh pembelajaran yang berkualitas juga. Oleh karena itu, berbagai upaya terus dilakukan untuk memastikan bahwa proses pembelajaran dilakukan dengan tepat dan optimal sehingga siswa dapat belajar dengan antusias dan memahami apa yang diajarkan. Salah satu faktor yang mempengaruhi proses pendidikan dan pembelajaran adalah penguatan sarana dan prasarana di sekolah. Pentingnya sarana dan prasarana pendidikan begitu penting sehingga semua lembaga berlomba-lomba untuk memenuhi standar sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Sarana dan prasarana merupakan bagian penting yang harus dipersiapkan secara matang dan berkesinambungan untuk menjamin kelancaran pendidikan dan pembelajaran setiap saat. Dan tanpa fasilitas yang baik, sulit bagi sekolah untuk mencapai hasil yang kompeten. Fasilitas itu adalah media pembelajaran atau alat pendidikan yang efektif. Fasilitas sekolah diperlukan untuk menyeimbangkan perkembangan fisik dan psikis para siswa. Masalah yang umum terjadi di Indonesia saat ini adalah banyaknya sekolah dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai dan masih banyak kekhawatiran terutama di sekolah-sekolah terpencil. Terutamanya itu fasilitas yang tidak memadai seperti kelas bocor, bangku rusak, meja rusak, dan yang lainnya. Sarana pendidikan adalah segala perlengkapan bahan dan perabot yang langsung digunakan dalam proses pendidikan suatu sekolah. Fasilitas pendidikan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu 1. Apakah digunakan? 2. Apakah ketika digunakan? 3. Hubungannya dengan proses pembelajaran. Dilihat dari habis pakainya, ada 2 jenis sarana pendidikan. Yang satu sarana pendidikan yang sudah habis dipakai, dan yang lain sarana pendidikan yang tahan lama. Inovasi sarana dan prasarana harus mengacu pada fungsi utama lembaga dan regulasi hukum yang berlaku, yaitu UU SPN nomor 20/2003 dan Standar Nasional Pendidikan PP 19/2005 tentang standar minimal ruangan tempat belajar,
tempat ibadah, perpustakaan, laboratorium, tempat permainan, kreativitas dan hiburan, serta sumber belajar lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung proses pembelajaran, termasuk pendidikan dan pelatihan. Setiap satuan pendidikan harus memiliki fasilitas berikut seperti furnitur, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai dan peralatan lain yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran yang teratur dan terus-menerus. Saat ini, fenomena yang sedang terjadi di bidang sarana dan prasarana dalam pendidikan yaitu adanya pengaruh sarana dan prasarana pembelajaran terhadap motivasi peserta didik, di mana fasilitas yang ada di dalam sarana dan prasarana merupakan faktor penunjang dalam keberhasilan belajar peserta didik. Berbagai manfaat yang ada dapat dikatakan memiliki sebuah hubungan langsung dengan motivasi belajar peserta didik tersebut. Penguatan sarana dan prasarana sekolah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses pendidikan dan pembelajaran. Sarana dan prasarana menjadi bagian penting yang harus diperhatikan dan dipersiapkan secara matang untuk menjamin kelancaran jalannya pendidikan dan pembelajaran setiap saat. Tanpa adanya fasilitas yang baik, maka sulit bagi sekolah untuk mencapai hasil yang kompeten. Oke, kesimpulannya bahwa setiap peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran akan berpengaruh juga terhadap motivasi belajar siswa yang juga akan meningkat dalam proses pembelajarannya. Semakin kuat dan kokohnya faktor-faktor pendukung yang mengoptimalkan pembelajaran peserta didik, maka akan semakin kuat juga hasil pembelajaran peserta didik nantinya, di mana pada hal tersebut para peserta didik diberi kesamaan pengalaman yang ada di sekitar lingkungan mereka, sehingga hal tersebut mempengaruhi motivasi belajar siswa. Pendanaan sarana dan prasarana itu dapat dari pemerintah pusat ataupun daerah. Yang kedua, dari bantuan CSR yang peduli terhadap pendidikan di sekolah tersebut ataupun di mana saja. Dan yang ketiga, dari orang tua melalui komite sekolah yang mengikuti aturan-aturan tertentu atau yang berlaku. Dari ketiga pendanaan tersebut bisa kita ambil solusinya untuk memperbarui sarana dan prasarana yang ada di sekolah kita. Salah satunya kita akan mengajukan pengajuan tentang perbaruan sarana dan prasarana di sekolah, misalkan dari lapangan, bangku, meja, media pembelajaran yang lainnya bisa kita perbarui. Ketika dananya sudah turun, alangkah baiknya harus bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembaruan sarana dan prasarana tersebut. Oke, langsung saja kita lihat sarana dan prasarana yang ada di lingkungan Duren 3. Oke, di sini ada tempat penyimpanan buku menjadi rak sepatu. Oke, lanjut. Di sini ada media pembelajaran. Sebenarnya kurang media pembelajarannya. Untuk lapangannya itu tidak rata dikarenakan di situ masih ada paving block beserta tanah-tanahnya yang tidak rata. Jadi kalau olahraga itu anak-anak rawan jadi kecelakaan karena paving blocknya itu ada yang tinggi, ada yang rendah, berbahaya. Selanjutnya di sini ada tiang voli dan tiang basket yang sudah usang. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke ruang perpustakaan yang bisa dilihat di situ atapnya bolong-bolong, tidak rata. Jadinya di sini tempat penyimpanan barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi.
seperti bangku di situ, bangku yang dulu yang udah reot simpan di situ. Bagi penjaga sekolah, kalau ada yang kurang lagi itu bisa diperbaiki sekreatif mungkin. Yang penting anak-anak nyaman. Terus kita lanjut ke musola. Oke, musolanya di situ juga masih ada buku-buku bekas kemarin pembangunan. Nah, di sini bangku-bangku yang sudah tidak terpakai, bangku, meja. Ini penampakan atap gedung yang lama ya. Kita melihat dalamnya gedung yang lama ini masih bagus, gedung yang lama juga, tapi yang lebih parah yang di sini sampingnya itu ya. Lanjut kita melihat gedung yang baru. Nah, ini sudah direhab ya. Sudah direhab. Bisa dilihat media pembelajarannya, buku-bukunya masih kosong. Karena kan kelas baru, di masing-masing kelas bisa dilihat di sini. Oke, ini penampakan ruangan yang lama atau gedung yang lama. Nah, dan yang ini penampakan gedung yang baru sudah direhab. Oke, bisa dilihat mungkin banyak kekurangannya ya di sini sarana dan prasarananya. Jadi alhamdulillahnya di sini bertahap itu dalam artian lebih mementingkan gedung dulu, dan yang lainnya bisa secara perlahan. Bisa dilihat keseluruhannya banyak kekurangannya di sini ya. Tapi alhamdulillahnya guru-gurunya dan kepala sekolahnya itu kompak. Jadi ceritanya ini SD yang ini, SD Duren 3 ini dulunya itu SD yang mana ya, kurang peminatnya dibandingkan SD Duren yang lainnya. Sudah pedalaman, jauh dari keramaian. Tapi sekarang berbeda, alhamdulillahnya semakin banyak peminat yang masuk ke SD Duren 3. Pesan saya untuk kepala sekolah dan guru-gurunya semakin solid, kompak. Jika mendapatkan amanah itu harus dilaksanakan dengan jujur, dengan tanggung jawab, dan tetap semangat, kompak selalu.